Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan Martir. Seseorang yang dilahirkan dengan paras yang sangat cantik, tetapi meskipun dia memiliki kecantikan di dalam dirinya, dia tetap berjanji dan setia untuk tetap perawan dan mempersembahkan itu kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang ingin menggoda dia untuk mendapatkan kemurniannya, tetapi dia tetap mempertahankan kemurnian dan kesucian dirinya. Akhirnya, dia pun dibongkar identitasnya sebagai seorang pengikut Kristus, dia pun ditangkap dan dipancung di penggal kepalanya, sampai akhirnya pun dia pun meninggal dunia dan tetap perawan dan tetap setia akan janjinya kepada Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Santa Agnes bisa melakukan itu karena dia sungguh menganggap Yesus sangat berharga dalam hidupnya. Maka itu dia tetap berani melepaskan yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu kehidupannya, demi tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya ingin sedikit bercerita tentang cuti saya selama 3 bulan. Saya sempat mengunjungi kota Chongqing, dari Chongqing sampai ke Wuhan selama 10 hari. Di situ saya menikmati kecanggihan luar biasa dari kota-kota yang ada di negara China. Tetapi dalam tur tersebut kami harus mengunjungi 3 tempat yang wajib kami harus kunjungi, yaitu yang pertama adalah toko obat, yang kedua adalah jewelry, yaitu toko perhiasan, dan ketiga adalah toko yang menjual kasur latex. Tetapi saya akan fokus pada perhiasan. Ketika kami masuk pada toko perhiasan, di situ yang ownernya, pemiliknya itu mulai berkenalan dengan kami, bercerita tentang kebaikan orang Indonesia, dan dia akhirnya pun mengajak kami berjalan-jalan ke tokonya dan mulai mempromosi barang-barangnya. Ketika saya melihat ownernya, pemiliknya mulai mempromosikan barang-barangnya, dan mulai banyak ibu-ibu, bapak-bapak mulai tertarik dan ingin membeli, dan termasuk saya juga ikut membeli. Di situ ketika saya melihat banyak antusias orang untuk banyak membeli, di situ saya merenung. Memang benar, kalau seseorang mendapat sesuatu yang paling berharga, dia akan berani melepaskan segala sesuatu, termasuk melepaskan uang. Disitulah saya melihat ketika orang melihat perhiasan yang begitu mahal, dan akhirnya mereka pun berani melepaskan uang mereka karena sesuatu yang berharga. Sama halnya dengan iman, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menemukan Kristus dalam kehidupan kita, kita akan berani melepaskan segala sesuatu, bahkan waktu kita, kesenangan kita, keterikatan kita, bahkan nyawa kita, demi mempertahankan iman kita akan Kristus. Dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus mengungkapkan satu perumpamaan di dalam pengajarannya. Ada 2 perumpamaan di mana Yesus katakan ketika orang menemukan harta karun di dalam satu tempat, dia rela menjual harta miliknya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dan juga ada pedagang mutiara, ketika dia menemukan mutiara, dia rela menjual segala apa yang ada pada dirinya untuk membeli mutiara tersebut. Itu artinya ketika seseorang berjumpa dengan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan, dia akan rela melepaskan segala sesuatu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga berjuang sebagai pengikut Kristus. Meskipun kita sudah dibaptis, kita ikut perayaan Ekaristi, kita juga mendapat Krisnama, dan juga mendapat banyak sakramen-sakramen. Pertanyaannya, apakah Kristus tetap yang menjadi nomor 1, yang paling berharga dalam kehidupan kita? Kalau memang Kristus yang paling berharga, yang nomor 1 dalam kehidupan kita, kita pasti akan berani melepaskan waktu kita untuk pergi datang berdoa, waktu teduh, doa 1 jam, atau memberikan waktu kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan waktu yang sangat rutin dan disiplin. Kalau kita menganggap Tuhan Yesus yang nomor 1, yang paling berharga, pasti kita akan rajin membaca kitab suci, karena kitab suci adalah surat cinta dari Tuhan kepada kita. Kalau kita menganggap Tuhan yang nomor 1 dalam kehidupan kita, pasti kita akan berani melepaskan segala ego kita, kemalasan kita, dan kita pun memberikan hati, perhatian, peka, cinta kepada orang sesama yang berjumpa dengan kita dalam kehidupan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dunia menawarkan kita segala kenikmatan untuk mengikat kita, untuk mengurung kita, agar tidak menjadikan Tuhan menjadi nomor 1. Mari kita belajar seperti Santa Agnes.
yang sungguh menganggap Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupannya, bahkan dia rela melepaskan nyawanya demi mempertahankan imannya. Kita belajar seperti Santa Agnes. Kita juga bisa menjadi martir pada zaman now, yaitu rela berkorban, melepaskan ego, melepaskan waktu kita, melepaskan segala kesenangan kita untuk demi Tuhan yang kita cintai, demi sesama yang sungguh kita cintai, dan kita percaya dari dalam diri sesama tersebut ada Tuhan Yesus yang bersemayam dalam hidup mereka. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.